gitu. Memang kita default kita sebagai pengawas itu adalah suzon, tapi yang profesional. Jadi kita harus membuktikan. Begitu kita masuk ada bisnis proses seperti ini. Ketika ada bisnis proses seperti ini ada resiko apa? Kita harus tahu kita. Gitu. Gitu. Jadi nanti kita ketika kita merancang program kerja kita itu bisa lebih efektif. Apalagi kalau misalnya kita sudah tahu sebenarnya kritisnya apa kan, ada skala prioritas untuk pembuktian mana yang akan kita tekankan dalam misalnya waktu kita cuma seminggu. Ketika seminggu itu mana yang harus kita istilahnya kita menjadi fokus kita, karena apa? Risiko itu tertinggi aja bisa. Nah itu seperti itu. Jadi pembagiannya itu seperti itu. Dan itu mungkin pada kesempatan hari ini kita sudah istilahnya akan mengundang Pak Burhan, dan kami berharap mau istilahnya membagikan lah seluruh ilmunya ya, seluruhnya lah ya, jangan semakin banyak yang dibagi semakin banyak manfaatnya Pak. Mungkin dari saya tidak berpanjang lebar, tapi mengurangi porsinya Pak Burhan. Mungkin saya cukupkan, dan kami berharap bahwa sharing dari Pak Burhan itu memberi manfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sharing session titik kritis pekerjaan konstruksi dengan influencer Pak Burhan SEMAK dengan resmi saya buka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Pak Kapler atas sambutannya. Sebelum masuk ke inti, kita akan peregangan dulu ya dengan musik dulu. Karena tak lengkap rasanya kalau liburan kafe tanpa ada musik, betul? Betul. Baik, kalau gitu kita sambut Pak Tony. Tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karena hati yang sudah kini tiada lagi, telah bersinar karena semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada bersemi, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci, hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintamu.
semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Terima kasih. Terima kasih. Mantap. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Tony. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sharing session. Tetapi sebelum itu saya mau memanggil dulu moderator kita yang cakep, Imam Saputra. Selanjutnya juga saya akan memanggil narasumber kita pada hari ini, Bapak Ayu, dipersilakan. Jadi untuk sharing session pada hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Imam Saputra. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Kakak Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiba saatnya kita di acara ini, sharing session hari ini. Sebelum kita masuk ke acara intinya, agak baiknya kita mengenal terlebih dahulu pembicara kita, narasumber kita, Bapak Burhan SEMK, atau biasa lebih akrabnya kami memanggil Pak Haji. Karena iya betul. Jadi karena sudah melekat sehari-hari kita sering memanggil Pak Haji dibanding memanggil Pak Bur atau Pak Burhan, Pak. Jadi pembicara kita di siang hari ini Pak Burhan SEAK MAK itu sudah melalang buana. Nah, itu ada 7 perwakilan, beliau sempat keliling meskipun ujungnya kembali lagi ke perwakilan Sulawesi Selatan. Jadi pertama beliau penempatan pertama di BPKP Sulawesi Selatan. Kemudian waktu itu masih penerimaan atau pengeluaran. Nah, terus kemudian dimutasi ke BPKP Irian Jaya, kemudian balik lagi ke BPKP Sulsel, terus promosi apa nih ya, kalau nggak salah ya, ke Maluku, terus ke Kalimantan Timur, habis itu balik lagi kembali ke BPKP Jakarta di Pusinpoas. Habis itu balik lagi ke BPKP Sulawesi Selatan. Nah, Pak Haji Burhan ini sudah melakukan penugasan di seluruh bidang. Nah, itu sudah pernah di bidang IPP, APD, dan kebetulan yang saya ingat sekali itu beliau adalah penugasan pertama kali di APD pada saat pelaporan keuangan itu di pemerintah Kota Parepare. Beliau merupakan bisa dikatakan pertama yang melakukan pelaporan keuangan waktu itu di pemerintah Kota Parepare. Terus sudah juga penempatan di bidang akuntan negara, investigasi, dan dulu juga pernah di waktu itu masih namanya Prolab, saat ini sudah dikenal P3A. Jadi sebelum kita masuk ke acara inti kita, kami mohon perhatian teman-teman yang hadir di acara siang ini agar betul-betul menyimak fokus terhadap apa yang dipaparkan oleh Pak Haji Burhan, karena kedepannya meskipun kita mungkin belum di bidang yang menangani terkait dengan pekerjaan konstruksi, tapi kami pikir di bidang teknis seperti instansi pemerintah pusat, APD, akuntan negara maupun investigasi itu bisa
bersentuhan langsung dengan konstruksi. Contoh kayak di Akuntan Negara itu biasanya kayak misalnya Pelindo membangun dermaga, ujung-ujungnya kita ketemu dengan konstruksi dermaga juga. Di investigasi meskipun itu nantinya akan ada laporan ahli, tapi kita juga harus mengetahui dari laporan ahli tersebut apakah sudah benar melakukan perhitungan terhadap volume maupun dengan apakah sudah bersinambungan dengan gambarnya dan fisiknya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada pembicara kita, Bapak Burhan SE akan melakukan persilakan. Siapa yang berisik ya? Izin Pak, kabarnya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah pada pagi hari ini menjelang siang kita dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini kita akan sebenarnya bukan transfer ilmu juga ya, berbagi cerita. Karena menurut Bu Aca seperti itu, saya diminta bercerita gitu cerita. Jadi apa namanya, memang saya saat ini sudah boleh dikata pegawai harian ya, dan memang teman-teman saya juga sudah banyak yang pensiun, juga di yang sempat sama-sama di struktural sekarang juga sudah nyaris-nyaris ya. Nanti berikutnya kayaknya Pak Kapolres Jawa Tengah itu teman baik juga ya, Pak Trihandoyo tak lagi pensiun juga, itu teman tidur juga Trihandoyo. Sekarang sudah dua deputi juga ya. Ini kemarin Mas Ari jadi deputi juga. Terus saya candain karena dulu sama-sama katanya nggak mau jadi pejabat, maunya Jawa Tengah saja. Begitu jadi deputi Mas. Ya. Soalnya Pak Deputi juga kan sama-sama kasih prolog dulu juga, tapi memang beliau tidak lama langsung. Yang lama cukup lama bersama itu Pak Trihandoyo, Pak Fahrudin ya. Terus lama juga ke Biro Keuangan ini. Setiap periode saja juga sama-sama berjuang semua. Banyak ya. Ada juga yang di Kalsel sekarang ya. Itu juga di Singapura sana juga ada Pak Riki ya, Pak Iwan. Itu seperjuangan semua zaman dulu sudah. Tapi saya paling tua kayaknya. Jadi kalau Pak Setia yang saya itu manggilnya senior gitu karena saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau berbagi pengalaman, saya kira semua kita punya pengalaman yang berbeda tentunya ya. Tugas kita sama ya, semua auditor sesungguhnya. Kalau berbagi pengalaman, saya kira hampir sama ya. Makanya sudah lama ini Bu Aca minta saya sebenarnya tidak pede Pak. Yang pertama yang dihadapi adalah orang pintar semua. Yang kedua saya sendiri juga tidak memiliki ilmu yang paripurna untuk diinginkan. Karena apa ya? Tapi Pak Aca sama Ibu Aca sama Pak Asap bilang bercerita saja, makanya judulnya bercerita. Atas perintah Bu Aca itu. Nah, spesifik di bidang konstruksi ya. Jadi, memang saya sering berbicara ke teman-teman bahwa kita sebenarnya ini adalah akuntan ya. Tapi ketika kita memeriksa aspal, kita harus lebih paham bisnis proses aspal ketimbang insinyur aspal. Kita mengaudit konstruksi gedung misalnya, maka kita harus lebih paham proses bisnis, bukan paham betulnya, tapi proses bisnisnya yang kita harus paham daripada yang tukang insinyur bangunan dan sebagainya. Sama di awal kali dulu namanya APD ya, APD. Laki pertama lahir itu dari Toyota Camry ya. Kabitnya itu Pak Muhammad Hussein.
kasihnya itu ada Pak Sutaat, ada Pak Sadudin, Pak yang kita sudah Pak Sastri. Nah, saya sempat berbeda pendapat dengan Pak Sastri karena di Takar saya disuruh membuatkan hakim waktu itu. Saya bilang, Pak, ST saya pendamping, mendampingi tim yang ada di sana. Jadi saya tidak mungkin membuatkan. Kemudian bisa Pak Sastri. Pak Sastri, tidak Pak Burhan, harus dipikirkan dulu saya baru ST-nya. Begitu. Penyusunan lagi, Pak, tidak mungkin juga kita menyusunkan lagi. Akhirnya kan saya tidak sepakat dengan Pak Sastri, kita masuk ke Pak Muhammad Hussein. Nah, saya mengalah karena Pak Muhammad Hussein mengatakan, ya Pak Burhan, kita tidak apa-apa bikinkan dulu supaya mereka tahu binatang apa ini lagi. Tidak pernah ada di dunia ini, kan, Indonesia ini. Dengan bermodal eskalan 239 ya, 9. Lahirlah itu. Tapi Pak Muhammad Hussein sempat tanya saya, kenapa sih Pak Burhan tidak mau membukukan? Saya bilang, Pak, saya takut di berikutnya diminta dibuatkan lagi, tahun berikutnya diminta dibuatkan lagi. Akhirnya kita jadi pembuat lagi, saya bilang begitu. Itu yang saya hampirkan waktu itu. Nah, terjadi kedua di Parepare. Sama, saya juga dibikin laporan keuangan pemerintah daerah di Parepare. Saya juga masih ada Pak Heru sebagai teman seperti saya bertiga sama Pak Faruk yang waktu itu. Kita dibekali 5 buku 1 sampai 5. Tapi yang dikasih ke 1 sampai 4 katanya buku 5 rahasia. Rahasia. Saya bilang, apa sih itu maksudnya kok rahasia banget? Begitu saya dikasih ternyata jurnal-jurnal standar. Saya bilang ini tidak rahasia Pak Sastri. Kita pelajari di kuliah lagi materi mata kuliah control sheet. Ada. Yang mana rahasia itu Pak jurnal keluar kan ada jurnal keluar di konstruksi. Tidak. Bukan rahasia ini. Nah, memang ada juga memanfaatkan Pak, karena saya jujur Pak pernah ditawari oleh konsultan 1,5 miliar untuk mengaksesikan itu buku 5 itu. Saya tidak tahu mereka dapat di mana buku 5 itu. Kepada kita itu semuanya jaga oleh Pak Imran waktu itu sama yang agak tegas waktu itu kasubditnya Pak Anyan Lastari, kepala seksinya Pak Gatot Darmasto waktu itu. Saya sendiri sempat protes karena aplikasi tidak dikasih namanya aplikasi SKD, tapi kita tidak dikasih passwordnya. Saya bilang nggak mau, saya bilang begitu di Hotel Namsester Jakarta. Akhirnya, tapi saya dibela oleh Pak Agus yang kaper terakhir di Jawa Timur ya, Setianto. Asal Setianto. Itu pun benar katanya, ini mana mau pastikan dari dikasih passwordnya. Dan akhirnya waktu itu dibuka. Cuma memang kenapa? Karena saya punya pikiran saat itu, saya tidak mau ada orang-orang menjadi eksklusif di bidang ini. Kita harus memiliki ilmu yang sama, saya bilang begitu. Nah, lahirlah itu sama di Parepare itu juga diminta menyusunkan laporan keuangan pemerintah daerah. Waktu itu kita bertiga itu neraca, RWA, sama arus kas. Saya juga tidak mau, berbeda lagi saya sama Pak. Nah, sama kata Pak Hussein, Pak Burhan, sama jawabannya itu di Takar bahwa biar pemerintah daerah tahu kayak apa sih laporan pemerintah daerah, karena tidak pernah lahir. Jangan kalau laporan pemerintah daerah, laporan pemerintah pusat itu nggak ada itu. Yang kita sering pelajari di kampus adalah laporan corporate, laporan keuangan perusahaan yang ada. Gitu. Dan memang berbeda, negara berbeda, neraca pun agak berbeda. Kalau ada Pak Heru bagus ini, itu jadi laporan keuangan itu jam 3 subuh Pak, jam 3 pagi, karena nggak mau balance terakhir. Itu cerita ya, mudah-mudahan teman-teman sekarang. Nah, kembali ke laptop yang di dunia konstruksi. Izin berdiri, Pak Ibu sekalian. Nah, kita bercerita tentang audit internal. Sebenarnya kali ini Pak banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, kita nanti audit internal ini kan ini sudah sama konsultan. Mungkin kita ada kadang audit ini sudah jarang sebenarnya. Ya karena sekarang auditor nggak ada lagi, kinerja yang ada ya kita paling sering di WB itu ada di sini Pak. Sama ini evaluasi, review. Review ini kalau kita di alur dari PBJ itu
sedikit kita review di persiapan pengadaan. Di perencanaannya jangan makanya perencanaan pengadaan itu hanya copy paste dari Perlen dan Permen PPR. Nah, ini sekarang yang jadi masalah karena kalau dulu Pak kita baca Perpres ada namanya putus kontrak, tapi tidak pernah terjadi di zaman itu. Baru terjadi di 2 tahun terakhir ini putus kontrak. Kenapa? Karena di awal memang terbitnya itu Permen. Saya sudah pernah menyampaikan ke Pak ini berbahaya ini Permen itu tidak diubah lagi karena tidak ada lagi namanya itu yang gugur di administrasi, gugur di teknis, semua lulus karena saking mudahnya syarat administrasi dan syarat teknis sehingga mereka jor-joran bersaing ketat di harga. Celakanya Perpres hanya memberi ruang memberi overhead dan keuntungan 15%. Mereka memotong habis 20%, jadi sudah belum kerja sudah rugi 5% secara teoritis ya. Nah itu yang terjadi maaf di rumah dinas kita sehingga kita memang harus hati-hati mengawal dari sana. Karena di sana dia buang memang 20% gitu, 20% dari HPS. Dari situ yang lainnya saya kira kita evaluasi balik. Nah ini di bidang agak jauh dari audit ya. Yang sering ini review, evaluasi kinerja juga tidak terlalu ketemu dengan konstruksi karena hanya target kinerja yang sudah ditetapkan dievaluasi apakah tercapai atau tidak. Kalau tidak kenapa, kalau tercapai apa pemicu tercapainya untuk pengembangan ke depan. Berikutnya, jadi izin Pak sebelum bercerita saya sekali pengantarnya dulu saja dan izin nanti ceritanya supaya tidak menjadi hayal akan saya tampilkan foto-foto sebenarnya. Jadi cerita dan foto karena kalau saya bercerita tanpa foto nanti saya dikira mengarang gitu. Nah, kita kan audit by evidence ya, by bukti. Kalau saya bercerita nanti dibilang itu paburan saja bercerita, tapi juga saya menampilkan nanti foto-foto saja, foto-foto itu. Nah ini kenapa di atas? Karena memang kita harus di sini Pak. Makanya juga audit kita ini risk-based audit juga kan, berbasis risiko dan lainnya. Saya bahasa saya itu saya selalu tanamkan pada diri saya dan kepada teman-teman bahwa ketika saya melakukan audit, saya tidak mau selesai kalau saya tidak pahami semua kelemahan yang ada di auditan itu. Karena saya tidak mau dibilangin setelah selesai, Pak Burhan tidak tahu kelemahan yang sembunyi-sembunyi. Kenapa? Itu risiko ketika terjadi sesuatu masalah ke depan, itu akan menjadi tanggung jawab risiko bagi kita. Seperti Pak Kapolri yang mengatakan, kita tidak bisa lagi mengatakan, oh dulu saya tidak lihat itu, tidak bisa lagi. Makanya kita memang harus berhati-hati. Nah, sama ini tidak bisa kita lupakan meskipun kadang-kadang saya lihat sekarang ini secara hard ya ini saya sendiri juga sudah jarang paham. Mungkin karena semua baru terima kita surat dari Pak Deputi hari ini kadang-kadang nanti tanggal 26 tapi tanggal surat Pak Deputi tanggal 24 kemarin dan sudah ada tanggal 10 nanti harus ada laporannya. Nah itu kadang-kadang juga yang tapi apapun itu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk lari daripada risiko audit kita. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian, meskipun audit program itu ada di pikiran kita, di kepala kita, tetapi tetap kita harus tuangkan ya di dalam pelaksanaan kerja-kerja. Dan lanjut begitu kita saya selalu mengatakan bukti, karena lagi-lagi audit by evidence. Tadi Pak Kapolri mengatakan suzon, iya betul, karena ada namanya kalau kita masih ingat di mata kuliah itu yang namanya skeptisme profesional ya. Kita memang berangkat dari satu juga, tapi tidak bisa sontak Pak. Pak Kapolri orang Makassar nggak sontak Pak, tahu. Artinya berpendapat
atas sesuatu yang dia setengah tahu atau bahkan tidak tahu, dia berpendapat. Nah, auditor tidak boleh seperti itu. Nah, auditor harus berpendapat ketika dia yakin. Makanya tujuan audit yang saya pahami adalah memperoleh keyakinan, memarahi akan terbatas. Pokoknya yakin. Makanya bukan memperoleh kebenaran. Makanya opini juga, kalau menurut pendapat saya, bukan ini ya. Saya tak tahu, bukan ini. Bukan opini itu WTP ya. Wajar tanpa pengecualian, bukan BTP. BTP di sini ya. Benar tanpa pengecualian, bukan. Saya pernah ditanya untuk periksa loan di tahun 95 oleh loan itu konsultannya dari Sri Lanka. Ada teman saya memang waktu itu saya diprotes, Tuan Burhan, kenapa Bapak memberikan opini wajar padahal ada temuan? Saya jawab, Pak, bahwa memang ada temuan, tetapi temuan saya tidak cukup material untuk mempengaruhi opini saya. Artinya ada kelemahan, tetapi masih dalam batas kewajaran. Makanya katakan wajar. Batas kewajarannya apa saja? Tingkat materialitas. Nah, makanya dulu kita pelajari juga di auditing ada namanya tingkat materialitas. Kalau tidak salah BPK pagi hari ini 5% dari belanja pengeluaran. Kapan dikatakan material dan tidak wajar atau di bawahnya, saya bilang ketika melewati batas-batas materialitas tadi. Misalnya temuannya di atas melebihi 5%, waktu itu 3%, kan itu petunjuk dari pusat. Nah, itu baru berpindah ke opini berikutnya, wajar dengan pengecualian. Tapi sekarang ada ilmu baru, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Saya sebenarnya secara pribadi nggak setuju gitu. Itu sebenarnya sudah pengecualian itu sebenarnya. Seperti itu. Jadi cuma karena dan dulu tidak ada. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita mengaudit perlu bukti. Bukti dan analisa menjadi informasi baru kita mengambil simpulan tadi. Jadi ini harus ada satu yang material. Bagaimana yang dikatakan bukti yang cukup kompeten dan relevan? Saya kira saya tidak perlu jelaskan. Teman-teman saya sudah paham itu yang mana dikatakan cukup, yang mana dikatakan kompeten, dan yang mana relevan, dan satu yang material. Jadi lewat saja itu. Nah, melaksanakan prosedur dan teknik audit PKA untuk mengumpulkan bukti audit guna memenuhi tujuan audit yang ditetapkan. Tujuan audit tidak pernah berubah, yang saya pahami, untuk memperoleh keyakinan. Nah, supaya kita bisa yakin, maka perlu bukti. Nah, memperoleh bukti, saya kasih merah itu, karena kita auditor sebenarnya tidak bisa cepat puas. Tidak boleh silakan Pak. Nah, kemudian dari bukti itu diuji dan dianalisis. Yang masalahnya kalau kita terima surat tugas lalu kita tidak tahu bukti apa yang saya harus peroleh. Kalau kita datang ke serahkan surat tugas, nanti audit jawab, iya Pak, siap Bu. Kira-kira bukti apa yang saya siapkan Bapak Ibu? Nah, kita juga bingung bukti apa. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, nanti kita harus memahami bisnis proses dari semua objek audit yang kita laksanakan. Kapan tidak, kita akan gagal menyusun audit program dan kita akan gagal mencapai tujuan audit. Oke, mendokumentasikan saya kira pasti ya. Berikutnya, lihat cepat ini sudah mau jam 11. Nah, ini teoritis, tetapi ini masih berlaku sama sekali. Verifikasi, cek, uji, apalagi uji tes. Nah, footing ya. Kalau yang footing itu yang di bawah ya. Kalau yang ke samping,
Intan, saya akan ada Excel di file itu ya, coba dibuka. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kan ada volume ini. Di sini dulu deh, sum. Nah, ini yang dia kalau kita bicara laporan progres fisik ya, RAB ini. Nah, ini yang kita mau yakini kan, betul sekian volumenya meter kubik seperti itu. Nah, kita transfer ke backup data namanya. Nah, coba ya itu waktu itu. Nah, ini untuk luasnya, kemudian volumenya ada di sini ya, kemudian sampai terakhir. Nah, saya tunjukkan begini. Apa tadi namanya? Footing ya. Coba ke bawah deh. Jumlahnya. Nah, ini kan jumlahnya nih. Kita uji dengan cara apa? Kita jumlahkan kembali kan. Coba pasang di sini deh. Sum di sini. Ya, sum. Coba kasih sum itu ya sampai ke atas. Sampai atas. Sampai sini. Sampai sini. Kok begitu? Sini, atas lagi. Ya, oke. Berapa jumlahnya? Atas. Oh, gitu sih. Nah, ikut kan. Bilang kan itu. Ya, oke. Ini sama nggak? Nah, kalau sama, apa sudah yakin? Belum? Nah, langkah audit berikutnya apa? Kan sudah dijumlah pakai Excel. Masa salah? Sama kan? Oke. Karena kita harus hati-hati. Ini angka-angka ini kami saling lagi nih, tim saling pindahkan ke bawah. Coba ke bawah. Ini sudah ada. Ini coba ke bawah jumlah langsung jumlahnya. Ternyata beda. Ada bedanya 6,45. Di mana itu? Pusing itu mencarinya. Nah, coba kita atas, terus lagi. Ini mulai ini ke bawah, kasih warna merah deh, pakai ini. Sampai ya sampai situ. Kasih warna ya ini ya merah. Coba ke ataskan lagi, pelan-pelan. Lupa. Terus ke bawah coba. Ini. Baru kelihatan ada angka disisipkan di sini. Tadi kalau dia putih, coba kembali warna putihkan di situ. Pas di situ tadi. Atas. Ya tadi di situ deh. Ya. Ayo di situ aja ini. Pak putihkan di situ. Novel, nggak kelihatan. Kembali ke merah lagi. Nah itu, dan ini coba ini lagi dimerahkan lagi, sama. Semua begitu, disisipkan angka yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita tidak teliti, tidak skeptis, auditor bertanya di sini, yakin, apa sudah yakin? Dan ini ada lagi, dan kesana lagi ada lagi. Makanya di rumah dinas nanti harus dikasih begini, di satu-satu harus di. Nah, dia dengan apakah sengaja atau tidak sengaja, nah ini disisipkan angka volume. Dan ini terjadi di setiap ini ya, item ini. 1000 meter kubik saja dikali harga satuannya 200.000 berarti kan sudah 200 juta. Saya ingin kembali ke ini, kita kembali ke slide. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwa sebagai auditor itu tadi kalau kita tidak temukan diketahui kita. Karena dia sudah menyembunyikan dengan cara begitu. Bahwa kita harus teliti, bertanya apakah sudah dan seterusnya. Baik, lanjut saja.
Itu voting ya, belum yang lain. Saya tidak tahu cukup waktunya nanti. Teman-teman sekalian, saya selalu ini ya, kita harus punya pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, serta kompetensi yang diperlukan. Kita tidak perlu pintar, tapi perlu pintar-pintar. Atas apa ini kita perlukan? Atas semua. Karena kita tidak tahu tiba-tiba besok kita diperiksa, suruh minta periksa rumah sakit. Ada lagi berikutnya periksa BPJS, dan di bangku kuliah tidak pernah kita pelajar BPJS, diperhadapkan pada inasi digis yang tebalnya begini. Bagaimana seorang auditor untuk memahami itu? Tiba-tiba lusa pakai aspal, berikutnya beton, pasangan batu dan sebagainya. Sehingga kita harus paham ini. Kalau kita paham bisnis proses semua itu, artinya nanti kita bisa memahami bisnis proses setiap item pekerjaan kalau kita punya ini. Kalau tidak, makanya teman-teman jangan malas membaca. Jujur Pak, saya sampai hari ini masih mengajar ya. Kemarin juga perguruan tinggi, sekarang tinggal di Uni. Karena itu hanya untuk memotivasi diri saya untuk membaca buku sebenarnya. Karena kalau mengajar pasti harus membaca buku, kalau tidak bisa. Berikutnya, nah ini yang dibilang tadi, hati-hati yang saya bilang tadi. Itu bukan saya yang mengatakan, tapi Sainti 2020 nih yang mengatakan itu. Yang disusun oleh Asosiasi Auditor Independen Indonesia. Jadi bukan Burhan yang bilang ini. Makanya yang tadi dengan cara putih seperti itu, jangan sampai kita sudah dites pakai kesep, udah sesuai ini. Nah, yang terbuka itu siapa? Itu host. Makanya host ini harusnya jadi influencer juga di sana. Apa ya? Kalau care yang saya tahu itu kan apa ya? Skincare. Yang bikin habis uang kan, karena biar aset yang sudah tidak ekonomis juga dikasih skincare kan. Ya, apa maksudnya itu ya? Ya jangan sampai kan aset yang tidak ekonomis lagi kalau dipertahankan kan rugi perusahaan. Kalau sudah lebih banyak biaya skincare daripada manfaatnya kan rugi perusahaan. Baik, lanjutnya. Nah, sorry. Ya. Nah ini Pak, melaksanakan pengujian kan sebenarnya hanya menguji, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, hanya meminta bukti, meminta bukti, menguji. Sebenarnya. Nah, dengan itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu, tidak bisa kita menguji, tidak usah menguji lah. Tidak bisa kita meminta, tidak tahu siapa yang kita mau minta kalau tidak paham bisnis proses. Jadi kalau kurang bukti yang kita minta, berarti kurang yang diuji. Yakin tujuan audit tidak akan tercapai 100%. Buktinya aja kurang. Nah ini teliti, cermat, tekun, kreatif ya. Ini bahasa saya ini sebenarnya karena diminta bercerita. Mungkin sebentar lagi kita bercerita. Nanti jam-jam ngantuk baru kita bercerita sampai tidak ngantuk. Oke, berikutnya tentang udah mulai titik kritis. Itu judulnya di sana, titik kritis. Di Perpres 16 ya, kalau tidak salah nanti koreksi aja kalau salah. Pasal 3 ayat 3 adalah cara pengadaan cuma 2. Satu swakelola, duanya melalui penyedia. Sesungguhnya semua pengadaan barang dan jasa itu seyogianya dilakukan dengan secara swakelola. Makanya dia ayat 1. Tapi karena kita tidak punya kemampuan seperti Pak Kabung tidak mampu membangun rumah dinas, maka dia melalui penyedia. Nah, titik kritisnya kalau swakelola itu hanya satu harga saja. Dia bermain harga, apakah dia markup atau ada kwitansi fiktif.
Saya terakhir periksa dana bos itu ya, di Parepare ada aplikasi pembelian kertas rim itu 50 lembar. Saya tanya, Bu, kepala sekolahnya ibu-ibu, Bu, apa iya ini 50 rim ini setiap bulan? Mana hasilnya? Maksudnya kan ibu punya apa arsip yang menggambarkan 50 rim kali 12? Di mana itu disimpan? Iya Pak, berat itu tuh jadi minum-minum kalau pagi. Artinya apa dimakan itu? Bu, fiktif sebenarnya ya, fiktif. Tapi karena kontrak saya dengan Bu Aca hanya konstruksi, makanya saya di bawah ini. Ini saya tidak bahas kecuali jadi kontraknya nanti yang saya bahas ini. Tadi disinggung-singgung sedikit saja sebenarnya. Ya teman-teman IPP 1 udah paham itu kalau soal kelolaan. Kalau penyedia Pak cuma dua sebenarnya, volumenya yang tidak benar, yang kedua kualitasnya yang benar, yang tidak benar. Kalau harga tidak, kecuali kita bisa membuktikan ada fraud. Jadi kalau pekerjaan kontraktual melalui pemilihan lelang tidak ada istilah harga mahal. Kenapa? Harga di kontrak lahir dari suatu persaingan, kecuali ada kolusi di dalamnya, ada fraud. Beda dengan sepupu saudara kita yang di sana. Kalau ngaudit, dia lihat itu harga satuan yang di atasnya HPS, dia bilang mahal. Saya bilang, weh, jangan cuma yang di atasnya HPS, boleh lihat tuh yang di bawahnya HPS. Murah berarti. Nah itu, kecuali di sana ini saya membuktikannya di waktu saya di pos. Iya memang. Saya dengan penyidik saya bilang saya tidak akan melanjutkan ini surat Bapak kalau Bapak tidak membuktikan fraudnya. Saya dengan Ilyas itu yang membantu dia membuktikan bagaimana dia melelang dengan formalitas. Bisa kebetulan Ilyas bisa dia buka itu aplikasi apa? LPSA dia bisa buka. Ternyata tidak ada yang pada jam admisi semua peserta tidak ada online, berarti tidak ada admisi. Gitu. Contoh. Nah, jadi dua ini aja sekarang. Bukti apa yang kita peroleh untuk meyakinkan, untuk kita uji, meyakinkan diri kita. Bukti apa yang kita minta kepada auditan. Kemudian volume dan kualitas tidak pada kompetensi auditor. Datang lokasi tanda meter, aduh diketahui sih kita sama kontraktor nanti. Ada timbunan, datang, ukur panjang lebar gali, aduh diketahui lagi gitu sama. Pak saya apa meter, nah, kontraktor sudah mulai senyum. Tidak udah apa ki. Berikutnya, nah PBJ, kalau PBJ itu ada 4 tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Saya akan membahas hanya di 2 ini. Kalau perencanaan enggak, nah, yang ketiga juga enggak, yang 4, 2 ini aja. Di persiapannya pun nanti hanya 1, pelaksanaannya juga 1. Oke, lanjut berikut. Di tahapan ada 3, tapi ini yang saya harus bahas. Karena saya secara pribadi mengatakan ketika HPS disusun secara profesional tidak akan ada korupsi. Nanti kita lihat. Cuman HPS kita ini kadang-kadang diserahkan 100% kepada konsultan. Berikutnya HPS. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini pendapat pribadi saya, tapi bisa nanti kita diskusi kalau pendapat lain. Sepanjang ini dilakukan secara baik, tidak akan ada korupsi di PBJ. Tadi survei terakhir KPK itu 87% korupsi yang ditangkap tangan OTT itu adalah karena PBJ. 87% per hari ini. Nah, HPS gunanya hanya alat
evaluasi harga penawaran kontraktor yang ditawarkan kontraktor. Isinya APS cuma dua, satu volume, yang kedua harga. Itu aja kan? Volume kali harga, itu aja isinya. Volume sumbernya apa? Hanya gambar, nggak ada yang lain. Satu, berarti kita butuh bukti berupa gambar. Kalau Bapak Ibu minta gambar terus minta apa? PDF-nya gambar, mulai dari kontraktor semua tidak ada apa lagi. Tolong Pak ya, fotokopi gambarnya kasih ke saya. Aduh. Yang kedua, harga satuan. Nah ini agak ribet. Sumbernya satu juga AHS, tapi AHS itu adalah koefisien dikali input. Inputnya 3, 1 tenaga kerja, 2 material, 3 alat, 4 alat bantu. Koefisien lahir dari apa? Spesifikasi, karena koefisien itu menunjukkan kualitas. Kapan koefisiennya dikurangi, kualitasnya akan berkurang. Koefisien diubah, kualitas berubah, harga berubah. Karena ada harga, ada kualitas, kata orang. Nah, dan spesifikasi ini ada metode kerja di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Metode kerja ini penting kita pahami meskipun kita bukan tugas itu. Kenapa? Karena metode kerja inilah yang menunjukkan, melahirkan berbagai macam dokumen juga. Nah, ini dikali harga, dan harga dari mana? Kalau Pepes mengatakan banyak, tapi diutamakan survei harga. Nah, HPS diserahkan kepada konsultan, dia menggunakan harga apa namanya? Dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Apa itu? Termasuk rumah dinas kita juga. Saya pernah ke Pak Kadis Kota Makassar itu, karena dia rupanya dia yang membuat rancangan harga satuan Kota Makassar itu. SSH. Saya tanya, Pak Kadis, Bapak yang bikin? Iya. Sebenarnya Bapak bikin untuk apa sih? Tujuannya apa ini Bapak bikin ini? Pak, sebagai alat untuk dasar dalam menyusun APBD. Coba. Menyusun APBD bukan eksekusi APBD, beda. Jadi kalau harga SAK itu dijadikan sebagai dasar eksekusi APBD, salah peruntukannya. Makanya BPS katakan lakukan survei. Nah, ketika kita paham ini dan dilakukan ini, di mana korupsinya kira-kira? Nggak ada. Cuma ditambah 50% kok. Kalau dia berani mengeluarkan 20%, mungkin dia akan bermain di metode kerja, tapi tidak seberapa metode kerja dia mainkan. Nah, masalah yang penting kualitasnya nggak berubah. Dari sini kira-kira dokumen apa yang kita harus minta? 1, gambar. Dihitung volumenya, berarti ada dokumen hasil perhitungan. Sebelum digambar apa? Ukur. Diukur, baru digambar, baru dihitung, baru menjadi volume. Berarti dokumen hasil ukur, dokumen gambar, perhitungan dari itu harus kita dapatkan. Minta, dan minta juga hasil survei harga. Kalau dia kasih SK, skeptisme mulai muncul. Anda bermain-main dengan harga. Ini tidak usah berlama-lama karena kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu bukti yang harus kita minta: data ukur, gambar rencana, dokumen kuantiti, dan kalau terkait harga maka spesifikasinya harus minta, metode kerja kita harus minta, dokumen hasil survei kita harus minta. Minta ini semua aman gitu. Tapi minta baca, jangan saya cuma diminta, minta tidak dibaca gitu. Nah ini saya jujur juga saya. Makanya kalau 8 jam saja tidak cukup Bapak Ibu. Tanya ini Bang, biasa jam 2 saya masih hidup dia. Berikutnya Pak, coba. Nah ini Bapak Ibu saya kenapa
Kita orang sekarang sudah pakai teknologi informasi, audit berbasis komputer, aplikasi-aplikasi banyak yang kita harus paham, meskipun bukan tujuan kita, ya, bukan ilmu kita, ya. Tapi tanpa itu yakin kita tidak ketemu, yakin saja. Kecuali ada yang hebat di sini dulu. Siapa anggota tim Tamna? Enggak, Amna sudah tidak ada. Temannya ini dulu yang pindah ke Gorontalo itu telaten betul dulu. Fitri. Dia benar-benar kayaknya nggak tidur 24 jam itu. Temannya Jojo ya. Berani juga sampai masuk ke lubang-lubang sama Jojo tuh ya. Kamu jangan bertanya Jojo, kan kau sudah paham sebenarnya nih. Jadi, nah. Yang kedua, ada hal yang kita tidak yakin dan kita tidak harus menggunakan tenaga ahli, Pak. Tadi volume nggak mungkin kita ada yang kita bisa, ada yang tidak. Kualitas apalagi beton ini kira-kira ada itu bisa tahu ini kabar apa ini? Nggak ada, kita gunakan dan ini diatur juga. Coba saya berikutnya. Ini contoh dulu. Ada yang ini gambar dari AutoCAD saya SS. Ini adalah backupnya. Ada yang bisa menunjukkan di mana saya sebenarnya mengatakan ini fraud di sini nih. Ada kalau ada yang bisa tunjukkan saya kasih hadiah. Ini kan gambar dibandingkan hitungan kan? Jadi gambar dibandingkan dengan angka ini nanti. Betulkah ini segini volumenya? Ada yang bisa ketemu? Ini bukan menghayat, tapi ini fakta. Kalau ada yang bisa menunjukkan ke saya kasih hadiah 500.000. Kuncinya cuma tadi, teliti, cermat, ketemu. Saya naikkan 1 juta. Izin Pak, kalau saya bisa kecuali orang PP1 jangan ya. Selain PP1, oke. 1 juta, 3, 2, 1, nggak ada. Saya naikkan lagi. 1. Kita lihat saja ini cuma ketelitian. Coba pertama, ini hitung berapa batang besi di dalam, coba. Ini 6, ini 6, ini 4, ini 4, 20 berarti benar dia 20, diameter 22. Tapi begitu dia hitung berapa? 22. 2 batang, 1 tiang dia sudah boleh curi. Sekarang perhitungannya. Ada yang bisa hitung? Kecuali orang di PP, kalau PP saya PP1 ya, itu udah tahu. Amna juga tahu kayaknya. Nah, ya kita mau hitung kebutuhan besi 1 meter kubik beton. Betonnya jadi yang kan kemarin saya sama baca saya bikin ya, bukan menjadi dosen, bukan mengajar, cuma di sini kelihatan ya. Gambarnya kan gini ya. Ini 0,60 meter, ini juga 0,60. Ini kalau dikasih panjang kan begini ya. Sini ya. Kan 1 meter kubik yang kita mau 1 meter kubik itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya nggak tahu, yang kita tahu adalah lebarnya 0,60 dikali tinggi 0,60. Berarti P kali 0,36. Berarti P sama dengan 1/0,36. Berarti ada yang bisa lampu? Menguji ini. 2,777778 ya. Berarti benar dia ya. Berarti panjang beton dalam 1 meter kubik
lebar dari Singapura adalah 2, berarti panjangnya di sini adalah 2,78. Dia di sini 20 menurut ini, tapi dia 22 dihitungnya ya. Ini dikali 22, berapa panjangnya itu? Harusnya 61 ya. Tapi kalau dikali itu, coba dikali 20 baca, sorry. Supaya kan ini kan 20 ya. 20. Berarti 55,6 bulan. Karena itu batang. Yang ini kilogram. Batang ke kilogram berarti berat jenis. Pelajaran SMP kan gitu. Berat jenis besi 1 meter, rumusnya ya, berarti ini dikali 0,00662 sama dengan kali berat jenis ini sorry, kali diameternya berarti berapa? 22 ya. 22 dikali 22 karena pi r kuadrat. Hah? Jadi 55 dikali 0, ini kali 22 atau ini deh. Ini dikali berapa ini? Ini saya kira itu 2,98 ya, benar ya? 0,06162 dikali 22 dikali 22. Benar ya? Dikali 55 ya. 165,82 dikurang 209,60 43,77 kilogram per meter kubik per kilogram ya, per meter kubik, betul. Dia ambil, tidak halal. Coba. Berarti setiap meter kubik tiang dia sudah ambil 43 kilo. Nah, kalau kita tidak tahu, satu contoh, ini gedung PIP Salodon. Bayangkan ada 4 gedung, masing-masing 4 lantai. Dikali berapa tiangnya naik? Dikali 43 kilo, dikali harga satuan besi. Apa tidak tengah malam menelpon itu calon kontraktornya? Makanya integritas penting. Karena kalau kita tahu ilmu ini, baru integritasnya, aduh, sedih juga. Saya kasih contoh yang agak update. Lanjut, terakhir Bang. Ini yang terkoreksi, dia mengajukan, kan ini loan ya, bantuan luar negeri, makanya dia minta, dia dihitung saja, dia minta 110 miliar. Dikoreksi 31,3 pada saatnya, hanya kita kasih 79. Bisa kita kasih sebanyak ini. Tuh Bapak Ibu sekalian, cara dikorupsi ketika kita mereview, kalau bahasanya HPS, tapi sebenarnya hak berfungsi HPS usulan mereka. Karena kalau ketika kita tidak review, dia kontraknya segini, bukan ada yang kontraknya segini. Saya tidak tahu PPK-nya tahu atau tidak, tapi jelas yang meminta kita itu Kabalai, karena kayaknya dia curiga. Contoh, oke, terusnya sudah mau jam 12 lagi, nggak sampai nanti. Masuk deh. Ya. Belum mau? Oke, masuk saja.
bercerita kita sebelum langsung deh. Nah ini lagi pengujian, langsung aja. Nah ini bukti yang kita harus dapatkan kalau untuk pekerjaan yang sudah selesai. Minimal ini fisiknya di sana ya. Kemudian data ukur hasil fisik ini, gambarnya hasil diukur, katanya perhitungannya gambar ini, kemudian laporan progres 100%. Minimal ini. Dan 3 dokumen ini Bapak Ibu sekalian harus mesra. Tidak boleh ada dusta di antara kelimanya. Kalau hasil fisik mengatakan 100 meter kubik, maka hasil ukurnya adalah 100 meter kubik, gambarnya 100 meter kubik, backupnya 100, laporannya 100. Tidak boleh berbeda. Harus sering-sering menyanyikan lagu kemesraan di 5 item ini. Tidak boleh ada dusta di antara. Jangan lagunya berduri. Itu ada dusta, jangan ada dusta dari kita. Dan ini dari PK, kompetensi kita lagi-lagi, profesionalitas keahlian kita untuk menyusun PK dan PK yang bisa dilaksanakan menghasilkan bukti. Tidak susah ada di kepala. Tinggal bagaimana kita mengujinya ini, apakah betul-betul dia serasi atau tidak. Kalau beberapa hari ini lihat itu Ibu Feby, Heni, Kintan di ruangan ini, dia mensinkronkan ini. Saya tanya, Kintan, yang kamu kerja di sini ini serasi nggak? Ada yang berbeda nggak? Ada. Saya 30 tahun, berapa kita sekarang? 30 tahun ya, 33 tahun ya. Belum pernah saya ketemu ini sama semua. Dan kalau kita tidak ketemukan perbedaannya, baru kita bikin simpulan mengatakan ada apa-apa. Ini yang saya diketahui kita jadi auditor, meskipun kita tidak. Terakhir itu Bu Feby itu yang di gedung, ada satu gedung, gambarnya 10 lantai, fisiknya 9 lantai. Saya sama Bu Feby sudah cukup baik memberi kesempatan sebulan untuk memperbaiki. Cuma saya bilang, perbaiki, tidak mungkin dong. Orang itu mengatakan perbaiki, kasih waktu perbaiki ya, tidak mungkin. Cuma dia orang itu Bu Feby itu bikin simpulannya itu, maksudnya itu kok perbaiki Ki, tapi tidak tuh ada yang perbaiki sampai hari ini menjadi temuan. Mau diapa? Malas, tapi karena bukan tidak bisa dia bikin, tidak bisa dia bikin. Coba kalau kita tidak ketemukan itu kan, oke, lanjut. Ini kita pengujian volume. Ada volume kita bisa ukur sendiri, ada yang tidak. Yang tidak, yang saya, kalau yang kita bisa, saya tidak usah cerita ya, karena kita sudah ahli semua. Yang tidak mampu kita lakukan. Berikutnya, timbunan misalnya, seringkali kita. Lanjut. Kita menggunakan, karena boleh menurut 2014 SAIPI ya, itu membolehkan kita. Coba berikutnya. Ini saya nggak tahu ini IFA atau siapa ini? IFA kayaknya ini. Berikutnya ini BPKP-nya ini, 2 orang ini. Kali ini saya tahu ini. Itu yang di sebelahnya Amna kalau yang itu. Kalau ini ya hostnya. Berikutnya, ini BPKP-nya. Ini gedungnya dekat dari kita ini, gedungnya. Dari kantor ini dekat. Berikutnya, ini hasil ukur. Kenapa kita kembali? Kenapa teman-teman mendekat di sini? Karena melihat di sini angka yang di sini ini digital. Nah itu hasilnya tadi. Nah ini lagi. Nah ini ditransfer ke aplikasi. Makanya tadi ada slide saya mengatakan ada beberapa aplikasi. Tidak perlu kita paham mengoperasikan aplikasi itu. Cuma kita harus paham ada aplikasi itu. Aplikasi apa namanya? CP3. Coba. Dari ini transfer ke aplikasi itu muncul nih kontur-konturnya kelihatan,
Dari sini ditransfer lagi ke aplikasi AutoCAD namanya. Dari sini dulu masuk ke AutoCAD. Nah ini sudah bisa terpotong-potong, baru dari situ kita ukur. Ini di polyline ketemu areanya kali distance jaraknya, ketemu dia volumenya. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian kalau audit timbunan baru minta Pak tolong siapkan TS, sudah mulai dia gini-gini itu total station namanya. Mulai dia itu, wah serius ini auditornya ini. Tapi kalau Bapak ini bilang, tolong Pak ya siapkan meter kita mau ukur timbunan, dia senyum dia. Kita tidak perlu ahli AutoCAD, tapi kita paham ada aplikasi itu. Supaya kita ikuti dia. Dan alhamdulillah teman-teman di PP1 saya kira sudah mulai familiar ya tentang ini. Oke, lanjut. Ini kalau kita pakai tadi dari aplikasi itu bisa langsung saja. Berikutnya lagi. Nah, volume untuk uji silang berikutnya. Ini update juga. Ini kecil kelihatan tinggi Pak. Gunung ini di cutting baru dibuang. Saya kata kontrol hubungan. Kita hubungkan antara berapa volume yang digali dan berapa volume yang. Pertanyaannya mana itu Pak? Satu di mana kau buang ini galiannya? Oh di sini Pak. Iya di mana? Sudah mulai itu. Ini ada. Dan kalau sudah ke situ, jadi kita ini bohong ini orangnya. Kalau itu betul ada, kita ukur lagi pakai TS tadi. Baru ketemu ini. Oke, satu lanjut lagi. Beton. Ada ahli beton di sini? Enggak juga ya. Kita pakai ahli. Jadi kalau kita minta kualitas beton itu, Pak, kualitasnya apa? Sudah ini sudah Pak. Ada hasilnya ada Pak. Dikasih kita itu hasil ujinya. Ada lagi kubusnya, beton-betonnya tidak dikasih. Auditor ketika dikasih hasil uji apakah dari PNUP dari mana, kadang-kadang percaya begitu saja. Ya sudah ada hasil uji atau uang sudah nih. Skeptismenya nggak muncul gitu. Nah ini Pak, waktu itu saya nggak mau. Oke, dia protes Pak, kenapa harus diuji lagi? Kan sudah ada hasilnya PNUP. Iya itu menurut PNUP, menurut saya kan belum. Diuji, coba berikutnya. Nah ini yang dikasih dia kita, kubusnya menurut mereka hasilnya ini. Ini apa namanya ya? Apa namanya pemiliknya manajemen itu? Asersi ya bagi mereka. Berikutnya, kita ini Pak, jujur waktu itu saya minta tolong ke Sukovindo. Lanjut, di call terus, nah ini hasilnya. Ini yang dibawa orang ke Sukovindo, terus hasilnya berikutnya. Harusnya kalau K, betul K. Itu waktu K300 itu sama dengan 25 MPa. Apa nih kepanjangannya ini? Ternyata hasilnya hanya 19, rata-rata 19. Artinya di bawah dari 25. Dia protes, kontraktornya kebetulan dari Surabaya. Pak, kalau begitu saya juga mau menguji. Oke, silakan. Di mana? Di ITS. Oke, silakan. Dia panggil orang ITS datang. Coba berikutnya deh. Nah ini Pak, ini orang-orang ITS ini. Kalau ini hostnya, orang ITS sama. Begitu setelah dia core juga, saya bilang PPK itu semua hasil core-nya kau parah, tanda tangani. Baru saya telepon ke Pak Balai, Pak Kabalai tolong bikinkan SPPD ini ke PPK ke Surabaya. Berapa Pak Bro? Bikinkan saja, ketemu pagi baru saya jelaskan nih. Saya suruh PPK-nya ikut. Kenapa saya suruh ikut?
Mau diapa kalau di atas pesawat dia buang itu botol kan yang bagus di TS-an. Itu skeptisnya auditor harus muncul. Begitu saya bilang begitu, kontraktornya protes, Pak, di TS itu tidak boleh sembarang masuk orang. Saya bilang kalau begitu tidak jadi. Tidak jadi. Betul? Saya bilang PPK telepon orang TS di depan, di atas gedung lantai 4 kita suruh telepon, dia telepon. Oh, bisa Pak? Oh bisa tuh, bisa. Ikut dia besoknya sama-sama. Saya bilang, satu saya minta ikuti terus itu beton yang kasih rekor sampai di LED, karena dia digital. Begitu muncul di digital, foto pakai HP kirimkan saya. Saya ikut itu. Kamu di mana? Sudah di luar Pak. Belum masuk? Belum Pak. Sebentar lagi. Sudah masuk? Sudah Pak. Sudah hasilnya sudah. Sekarang foto kirim ke saya. Sudah dikirim ke saya. Kau pulang nih bandara. Saya bilang begitu. Tidak mungkin itu dia menerbitkan surat berbeda dengan itu. Kalau dia terbitkan sudah ada fotonya kita pegang, kau pulang. Hasilnya ITS Pak berapa? Sama 16 juga. 19 tadi. Iya. Habis itu datang dia dari Surabaya malam-malam telepon saya, ajak ketemu dia apa ini? Abnormal. Saya bilang Bapak tidak normal, saya bilang. Ada cilong itu, sama cilong. Nah, enggak lah Pak, udahlah kembalikan saya. Kan Bapak dibayar yang Bapak kerja. Bapak itu kerja 19, masa dibayar 25? Jadi saya kembalikan Pak, tunggu dulu. Tunggu apa lagi Pak? Tunggu dulu bos. Ini bisa diterima tidak? Kan jadinya 25. Sekarang siapa yang mengatakan ini bisa diterima atau tidak bisa diterima? Auditor? Bukan. Terpaksa saya tanya lagi ke Google. Search toleransi beton, muncul keputusan Menteri PUPR, ternyata toleransinya adalah 75%. Jadi 75 dikali 25 itu ketemu 18,75 MPa. Berarti dia masuk. Karena dia masuk, maka kembalikan saja ini 6 yang berapa? 6 ya? 6. Kalau tidak, ini tadi tidak masuk, maka dia namanya sering orang itu apa? Gagal bangunan. Itu yang terjadi di Puskesmas Batuah, total loss jadinya. Udah habis. Saya kira cukup ya ceritanya. Atau ada lagi? Coba. Oh masih ada Pak ya? Atas lagi. Oh Pavim Yudis sama Pavim Blok ya. 2 lagi nih. Ada IPA ini kan? Tidak ada. Oke, lanjut. Nah, ini Yudis. Terpaksa kita uji juga karena skeptisme itu muncul. Saya tanya dari mana Yudisnya? Ada 2 sumber Pak. Satu dari Wika, satunya dari apa lupa saya itu. Nah sudah, Wika kita oke. Yang luar Wika tetap tes. Hasilnya coba ada. Ini 16. Kalau 16 berarti dia di bawah toleransi. Saya bilang ganti. Saya ditelepon bapaknya, bukan kontraktornya, anaknya. Pak Burhan, bisa kayak itu, tidak usah diganti, dikembalikan saja sisanya. Saya bilang tidak bisa, bukan saya bilang tidak bisa. Nanti kalau masuk ke penyidik, total loss, tidak bisa, ganti. Ya harusnya diganti. Saya tidak percaya diganti. Fotokan kalau diganti. Coba berikutnya Tan. Nah ini dia ganti Pak. Ini awet pacarnya ini. Dia ganti ya. Oke sekarang Pak Blok. Coba. Ini K300 juga. Ternyata hasilnya juga 16. Suruh ganti juga. Kita dirayu-rayu supaya dikembalikan. Sudahlah. Pak Burhan gampang itu. Ya tak gampang saya bilang.
Ya Pak bilang gampang. Ya pokoknya gampang Pak Buran, ya gampang, kembalikan saja, selesai. Tapi alhamdulillah Pak, setelah kami keluar masuk flyover, baru PPK-nya minta terima kasih. Terima kasih Pak Burhan. Lamanya baru minta terima kasih. Dulu kau marah-marah, kita tulis terus semua. Gitu. Oke, percepat. Jalan yang terakhir. Jalan. Lanjut. Nah, yang paling kaget ini baju hitam. Kalau dilihat jalan ini pintas, alangkah bagusnya, ya. Mulus, ya. Mulus. Tapi kita mau, apakah kemulusan itu menggambarkan volume dan kualitas sudah sesuai kontrak? Bukan sesuai BPKP. Makanya kematakan menurut saya, mohon maaf, jangan pernah ada orang BPKP mengatakan menurut saya. Bilang menurut aturan, karena di dalam struktur tidak ada itu kriteria menurut Burhan atau menurut BPKP, nggak ada. Selalu kita menunjuk menurut kontrak SSUK atau peraturan apa. Makanya jangan berdebat mengatakan menurut saya begitu, jangan Pak, kita sama. Tunjuk aturan yang mengatur itu, kriteria yang kita diajarkan seperti itu. Nah, kita uji ini, baik volume dan panjangnya sudah oke ya, 6 itu hari, lebar itu malah lebih. Ada lebih-lebihnya tuh di sebelah itu. Oke, lanjut. Ini kita tes di kilometer 0925. Berikutnya lagi ada beberapa titik, tapi 2 ini di kilometer 1 plus 350. Hasilnya coba. Ini hasil manual Bapak Ibu sekalian. Di aspal ini ada 2, ada ACWC, aspal concrete binder yang BC-nya, kemudian ada WC-nya. WC-nya 4 cm, BC-nya 6 cm. Kira-kira apa yang membedakan? Nah itu tadi kita harus tahu apa spesifikasinya WC, ada apa spesifikasinya BC. Kalau kita tidak paham, kita bilang ya bagus-bagus saja. Makanya memang harus baca semua ada isi kontra itu. Kalau kita tidak tahu apa bedanya ini ya, oh iya Pak, sudah bagus Pak. Kalau kita dari atas secara bodoh-bodohnya saja, dari atas ke bawah tidak ada perbedaan. Padahal dia ada 2 kualitas dengan harga yang berbeda. Ada BC, ada WC. Ini yang lebih mahal, yang 4 cm di bawah itu lebih mahal, di atas itu lebih mahal. Ukuran batunya harus maksimal 4 cm. Nah ini berapa cm? Kesimpulan, ini dari atas sampai bawah hanya 1 jenis, semuanya BC, tidak ada ini BC. Konsekuensinya harganya, nah itu Anda sudah tahu. Deh, mau disuruh sepanjang itu tadi. Sudah terpaksa kita justifikasi, udah kembalikan saja itu yang harga ininya kau kembalikan. Jangan dikasih kembali Pak Imam, gampang itu. Nah, saya kira karena Bapak Ibu sekalian saya diminta konstruksi. Memang jembatan tidak ada, tapi konstruksi itu jembatan sama. Ada aspalnya, ada pasangan batunya, ada betonnya, yang beda rangkanya. Tapi rangka itu tipe apa sih? Prototype. Kita beli jadi. Sama semuanya. Intinya bahwa Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, kita memperkuat diri, kapabilitas kita tidak boleh stagnan. Harus mengikuti perkembangan, mengupdate diri setiap saat untuk mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan kalau tidak, memang kita akan gagal dalam mencapai tujuan audit. Saya kira hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sudah mau juga habis. Dan ini untuk yang penyedia. Kalau yang saya kelola tadi memang karena kontrak saya hanya penyedia saja, bincang-bincangnya. Saya kira tidak kemudian itu. Saya kira juga
apa yang saya sampaikan, saya yakin ya, apa yang saya sampaikan ini, saya yakin Bapak Ibu semua juga sudah melaluinya, ya, sudah melalui. Jadi sama dengan mengajari ikan berenang, kata si Luhut pasti itu ya. Jadi mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak ada nilai tambah buat teman-teman, karena saya kira teman-teman juga sudah tahu, minimal penyegaran saja, dan biar ada IRC kita juga terisi acaranya kan, jadi kita isi saja. Demikian kerana saya mohon maaf, Pak Asap terima kasih banyak ya, Pak Kagum juga duduk sampai terakhir ya. Semoga ada manfaatnya buat kita sekalian. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Ada sih, kalau masih ada juga contoh-contoh yang gambar cake sebenarnya, tapi kalau masih mau, tapi saya kira waktu sudah tidak cukup, mungkin di tempat lain imam sama VI jadi host baru ditampilkan itu. Oke. Ya, terima kasih banyak kepada Pak Burhan atas pemaparan yang sangat informatif dan penuh semangat. Dan mungkin buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang hadir di acara sharing session siang ini, mungkin sudah mendapat gambaran nantinya jika melakukan penugasan yang sifatnya konstruksi, itu mungkin sudah mendapatkan gambaran-gambaran apa sih yang harus kita minta dari penugasan kita ini yang akan kita jalani, atau malah mungkin ada yang tambah bingung. Nah, mungkin di kesempatan ini kita akan membuka sesi pertanyaannya, Bu Aja. Ada sesi pertanyaan. Ya, jadi kita buka sesi pertanyaan untuk 2 orang yang bertanya saja. Silakan. Ya, yang pertama Mbak Kakak Iwi. Silakan. Ini kebetulan hadiahnya sudah lewat, Mbak, sudah expire. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji, ilmunya sangat bermanfaat untuk kami. Dan di sini yang ingin saya tanyakan terkait dengan bagaimana kita mau mengetes untuk beton itu, kan ada 2 acara. Yang tadi Pak Haji adalah core, habis itu yang pertama yang saya ketahui adalah hammer. Nah, di mana hammer ini adalah pengujian yang paling awal dengan mengetes mutu beton. Tetapi kondisinya pada saat kita menggunakan core, itu berarti kan kita akan merusak kondisi beton dengan cara mendongkrak atau bagaimana caranya mengetes mengambil mutu beton itu. Di sini bila kami di atas kondisi bangunan itu sudah digunakan, terus dilakukanlah hammer pada saat musim hujan, ternyata hasilnya sangat rendah saat itu. Terus dilakukanlah uji hammer kemudian lagi dengan saat cuaca sedang cerah, berbeda hasilnya. Apakah memang seperti itu? Terus kalau misalnya dilakukan dengan core, kondisi bangunan seperti ini, dia sudah punya kaki di mana kakinya itu melayang, dalam artian ada beton yang tidak tertutup. Nah, sehingga bila dilakukan core akan merusak, dan takutnya karena kondisi bangunan sudah digunakan jadi rusak seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi terkait seperti itu? Bila ada jawaban nanti rusak Bu, tidak bisa digunakan, atau nanti gempa bisa rubuh, ataukah kalau setelah core itu dikembalikan lagi atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Langsung ya. Ya, mudah-mudahan pertanyaan yang bertanya cuma 1 aja ya. 1 saja ini pusing jawabnya. Baik, makasih Bu Iwi. Ya. Iwi yang semakin manis. Pertanyaannya juga semakin manis. Ya, hammer salah satu ya, bukan satu-satunya. Cuman yang saya diskusi panjang dengan teman-teman di PNUP ya, dosennya, terus Unhas dan teman-teman yang ada juga kontraktor sudah menjadi teman. Memang itu dilakukannya ketika beton baru selesai. Ketika sudah berapa waktu lewat itu tidak akurat lagi. Nah,
ya minimal 28 hari. Apalagi kalau beton yang misalnya jalanan, kalau gedung sama aja sebenarnya menurut dia itu memang tidak akurat lagi, makanya tidak direkomendasi kalau untuk auditor, gitu ya. Untuk hanya sekedar mengetahui misalnya mau di apakah beton ini masih layak, tidak perlu diganti, ya boleh dengan itu. Tapi kalau untuk kita tidak rekomendasi bagi mereka. Gimana itu tidak mungkin di core itu dapat rusak nanti? Jujur Bu, karena saya juga banyak diskusi dengan mereka. Sesungguhnya semua pekerjaan yang begitu kontraktor sudah menyiapkan tempat untuk di core sebenarnya, biar sudah jadi. Ada sesi titik-titik tertentu yang dia sudah siapkan untuk diuji, karena memang dia sudah tahu sebenarnya. Itu tadi lihat bukan sebenarnya di core tapi di ujung. Ini gedung saya yakin ada yang menjolok ini. Ada beton menjolok. Ini tiang ada menjolok ke sana. Itu di memang mereka sudah tahu tempatnya di mana yang tidak merusak gedung. Cuman kalau yang Pak nanti rusak, ini rusak. Biasa saya bisik, itu saya perlu tarik keluar. Pak, ada begini tuh. Oh iya, ada begitu. Tunjuk kami di mana. Tapi kalau kita berdebat di apa ya? Di ruang terbuka banyak orang, dia akan ngeles bahwa Pak rusak itu Pak, rusak Pak. Nanti itu karena banyak orang. Coba kita tarik dia keluar. Cara berdua saja bisik-bisik Pak. Ada saya tahu begini, nak kasih tahu ke itu orang insinyur juga bahwa setiap ini disetor. Oh iya Pak ada, ya tunjukkan misalnya gitu. Sama Pak, waktu saya pernah audit waktu PNP Perdesaan Baca. Setiap saya bertanya jalan beton waktu itu, setiap saya bertanya yang jawab kepala desa. Sesuai itu Pak. Saya pernah saya tanya ini tukangnya yang kerja, saya kan suruh panggil sampai itu. Campuran berapa itu? Benar itu Pak, benar sesuai. Saya tanya bagaimana saya mendapatkan informasinya yang jawab itu kepala desa. Saya bilang Pak Desa, sini saya ini apa bro? Panas-panas begini, ya orang minum air kelapa. Pak bukan suka, kelapa dia suka Pak. Oh ambil motornya pergi cari kelapa. Bebas nak penuh ini cara baik-baik ini. Oh iya gini. Ya sudah kita ke kantor desa makan kelapa muda. Sudah makan kepala Pak Desa. Ada tadi bilang itu kan begini. Itu nih Pak. Tolong bisa aja. Nggak ada tolong begini, yang ada tolong menolong. Maksudnya Pak Buran gampang itu ya. Jangan begitu bos. Udah perbaiki saja, ganti itu. Jadi memang banyak kondisi-kondisi tertentu yang sama tadi itu kalau yang orang Wene orang Surabaya itu kalau kita tidak akal kan marah dia. Jadi jangan kita menciptakan sesuatu yang memperuncing suasana. Atau minimal begini deh, jangan kita mempermalukan orang di tempat orang banyak gitu. Karena sesalah-salahnya orang, kalau dia di depan orang, dia mempertahankan salahnya itu. Tapi kita sentuh dia, namanya manusia, disentuh hatinya dia akan jujur mengatakan itu. Tapi jangan di depan orang. Yang penting kan kita mau mencari tujuan audit kita tercapai, bukan mencari menang-menang. Nggak ada di sini. Bahwa makanya kita equal antara yang diaudit yang auditor equal, kita sama-sama sama itu aja. Tapi yang saya tahu ya ada itu setiap pekerjaan ada dia siapkan tempat memang untuk pengujian itu. Cuma kadang-kadang memang tidak mau bilang dia, tidak mau sampaikan ke kita. Tapi tahu, apalagi kalau PPK sama kontraktor sekongkol, dua-duanya menyembunyikan itu. Tapi kita kasih tahu Pak. Setahu saya, yang saya dapat informasi dari ini ada begini. Kalau tidak ada berarti Bapak salah. Memang Bapak niat untuk tidak diperiksa. Dan ada itu. Jadi dua-duanya bisa. Hammer test silakan. Juga silakan. Yang penting kita kan keyakinan tadi. Tujuan tadi kan memperoleh keyakinan. Dengan hammer test kita sudah yakin, udah ambil kesimpulan. Saya kira itu. Terima kasih. Wih, masih ada yang di belakang. Wih, ya. Ada pertanyaan? Ya silakan. Orang sudah besar itu tidak boleh bertanya. Jadi tanya Pak, kan tadi kan kalau yang dijelasin sama Pak Buran kan, kalau sumber daya kita ada kan mungkin bisa bayar kan? Ya. Kalau sumber daya kita ada kan misalnya
kayak tes gitu kan mungkin bisa ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di APD kan, kalau kita kan balai Pak, balai kita minta tes ini tes itu ya mereka ikut aja gitu kan, permintaan gitu kan. Kalau misalkan kayak dinas-dinas itu kan boro-boro diminta tes ini itu, maksudnya disuruh jemput aja susah gitu. Nah maksudnya ada nggak Pak kayak ini, misalkan dulu pernah ingat kaper saya dulu waktu di Palu itu, kapernya Pak Asap juga bilang, saya aja baca kontrak 10 menit saya udah dapat temuan katanya gitu Pak. Nggak tahu itu benar atau enggak Pak ya. Maksudnya kira-kira ada nggak selain yang tes-tes kayak gitu tadi yang butuh sumber daya dari uang atau gimana, terus bisa ada nggak kira-kira titik kritis yang paling dasar gitu yang bisa kita praktekkan kalau misalkan dari baca kontrak atau dari apa gitu, misalkan bisa itu titik kritisnya gitu Pak. Oke. Sebenarnya gini ya, kita kan sebenarnya sudah tahu gitu. Titik kritis tentang yang tadi itu, kalau kontraktor hubungan kualitas pasti mau main di mana, hanya di situ ya. Cuma kan ada memang di luar batas kemampuan kita dan membutuhkan biaya tadi ya. Itu sebenarnya tergantung cara kita berkomunikasi. Orang dinas juga manusia juga, balai juga manusia juga. Tinggal komunikasinya orang itu sebenarnya, jadi tidak ada yang susah. Jadi pasti mereka demi, apalagi kondisi sekarang ini, mereka juga mau. Karena dia juga yang kena gitu loh. Dia juga yang saya kadang sama ini menceritakan saja kondisi di tempat lain, langsung nengok, kalau begitu pas saya mau juga. Tapi jangan kita datang, Pak, ini menurut program saya ini harus tes ini dengan ini, biaya Bapak ya. Nah, itu mungkin langsung dia muncul dasar penolakan. Tapi dengan cara kita berkomunikasi, makanya ada kan komunikasi audit kan. Juga ada juga psikologi audit juga ada. Jadi berbeda-beda, setiap orang berbeda. Nanti kita pelajari gitu. Oh, orang ini seperti ini, kita komunikasinya seperti ini, masuk. Dengan saya baru 2 kali ketemu sama tim yang ini yang di Bulukumba sama di Pangkep ya. Kan enak kan komunikasinya itu. Kan kita sudah awali dengan yang pengalaman juga itu terkait harga. Karena dia motor itu waktu semen. Dia tulis di itunya 80.000 per sak. Padahal setahu saya yang 60.000 per sak, bahkan 53.000 itu. Nah, saya konfirmasi ke toko, tidak mungkin dong saya tanya. Dia sudah kongkali-kong dengan toko. Jadi saya bilang, ayo sama-sama ke toko, tapi kamu diam ya. Saya ke toko juga tidak bertanya. Ngapain saya coba? Ada yang tahu? Langsung beli 1 sak. Saya minta bertanya, baru saya ajak dia pulang. Di tokonya, Bu, ibu-ibu tuh, tolongnya semen saya 1 sak saya titip ya, nanti saya ambil. Ajak pulang. Jadi tengah jalan ini, bertanya, gimana bos? Iya Pak, memang kita harus korban gitu loh. Ini yang saya cerita, kalau dia tidak mau bayar, saya bayar. Saya tanya berapa biaya? 3 juta. 3 juta, cukup itu. 3 juta dengan 30 tahun jadi auditor, masa gak punya? Sepahit-pahitnya gitu ya, sepahit-pahitnya. Tetapi alhamdulillah semua pengalaman saya baik. Itu TS tadi surveyor Pak, kita sewa itu. Disewa. Itu yang mengukur-ukur itu tadi itu TS itu surveyor. Saya tanya, Bapak punya uang atau tidak? Kalau enggak, saya ada uang. Saya memang bilang begitu. Supaya dia tahu bahwa kita serius memanggil itu, bukan main-main. Ya. Ada Pak, masa Pak Burhan yang bayar, saya lupa yang bayar gitu. Padahal pancing saja. Tapi itu diawali di awal, pada saat kita mengantar surat tugas, kita sudah menjalin komunikasi psikologi yang pertama. Ini Pak, saya sebenarnya cuma penasaran aja ya. Dibilang kapan saya itu kan bilang dari kontrak aja itu saya bisa dapat temuan banyak gitu. Saya setuju kalau skeptisme, ya, pendapat saya. Kira-kira titik kritisnya yang bisa kita. Ya, itu aja. Kalau titik kritis konstruksi dia ada itu, nggak ada lain. Kalau masalah pelelangan itu lain cerita, itu kolusi. Pelelangan. Kalau konstruksi cuma itu. Pengalaman saya ya, titik kritis cuma volumenya kurang, kualitasnya kurang. Ada itu.
harga nah itu kan kita bela, kecuali yang pengelola itu volume pasti kalau pada kurang karena memang harganya yang dimainkan gitu. Jadi itu deh. Jadi Christian kalau bilang sudah ada baunya skeptisme profesional kita, ya saya juga kalau membaca spesifikasi teknis baru saya baca di progresnya, lihat gambar tahu ya di sini tinggal diuji, tetap diuji karena auditor nggak boleh sontak gitu loh. Apa namanya, malpraktek kita berpendapat atas sesuatu yang tidak punya bukti itu malpraktek. Jadi kalau yang terasa baunya skeptismenya itu deh kalau saya, karena kalau meyakinkannya enggak harus pada pengujian, nggak bisa kita sontak-sontak mengatakan oh ini tuh enggak lah. Kalau skeptisme, kalau bahasa auditnya TAO-nya iya, nah audit mendalamnya dengan pengujian. Kira itu deh. Kalau saya sudah baca kontrak, sudah paham, itu skeptisme yang muncul bahwa kalau begini ki di sini ki, tapi ujung-ujungnya cuma dua, konsumsi volumenya kurang, kualitasnya kurang, hanya itu, nggak ada yang lain. Coba apa beda? Nggak ada, cuma itu. Ujung-ujungnya berpengaruh ke uang, harga. Oke, saya kira cukup ya, nggak ada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Cukup ya? Cukup ya baca ya? Atau masih ada yang mau bertanya? Sudah ya? Ya, terima kasih banyak kepada Pak Burhan atas sharing session siang hari ini. Sebelum kami serahkan kembali ke MC-nya, sedikit poin-poin yang bisa kami simpulkan, yaitu yang pertama, poin yang paling pertama adalah kita itu harus paham bisnis proses. Karena apapun penugasan yang akan kita laksanakan, tapi kalau kita tidak mengetahui bisnis proses akan penugasan tersebut, maka yang kita percaya kita akan ujung-ujungnya akan kembali ditertawakan oleh auditan kita, bahkan rekanan itu. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua yaitu kita itu harus tekun, ulet, rajin. Nah, itu semua poin-poin yang harus kita laksanakan dalam melakukan audit-audit, apalagi yang sifatnya konstruksi. Karena mungkin dari hari penugasan yang diberikan oleh pimpinan kita itu, kalau melihat dari konstruksinya, yakin dan percaya itu tidak akan pernah cukup. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang dibilang sama Pak Burhan itu waktu 8 jam itu tidak cukup, maka memang kita harus berkorban lagi. Kalaupun biaya tidak mampu, maka kita harus berkorban dari waktu. Nah, jadi mungkin itu dari kami. Kami serahkan kembali kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Pak Haji Bu. Baik, sebelum beranjak dari tempat Pak Haji, kami dari LC akan menyerahkan plakat. Untuk itu kami mengundang Bapak Jetro untuk menyerahkan plakat dan Pak Haji untuk bisa menerima plakat.